Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah apa kabar semuanya? Alhamdulillah, insya Allah sehat dan selalu dalam keadaan selamat ya. Nah, berbicara tentang ibu-ibu nih, sekarang di sini siapa yang udah punya anak angkat tangan? Sekarang siapa yang udah bener-bener ngerasain perbedaan generasi zaman dulu sama zaman sekarang? Angkat tangan. Beda nggak Bu? Apa bedanya generasi zaman dulu sama zaman sekarang? Apa bedanya Bu? Apa? Gimana? Ada gadget, kalau dulu nggak ada gadget, sekarang ada gitu. Oh, jadi anak-anaknya kira-kira Main handphone terus. kalau emang Ibu dulu waktu kecil enggak? Nggak ada lah. Oh iya, internet juga belum ada, saya juga waktu kecil belum ada. Iya, belum. Karakternya anak-anaknya beda gitu Bu? Beda sekali. Nah itu tuh, karena ibu-ibu merasa karakter anak-anak tuh kayaknya beda banget deh. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah begini rasanya jadi ibu zaman sekarang. Sebelum kita belajar nih sama guru-guru kita, ada tayangan nih kayaknya ya. Tayangan apa ya? Ini dia. Wow, siapa nih yang di rumah juga ngerasain hal seperti ini? Mungkin kalau nggak ke anaknya, ke cucunya ya. Ustadz Syam, kita mau belajar dulu dong sama Ustadz Syam. Yeah. Kalau ibu-ibu zaman dulu tuh kayaknya emang didikannya tuh keras gitu ya. Kayaknya tuh kayak harus pokoknya tertib. Dan anak-anak zaman dulu katanya tuh orang tua saya ya, generasi baby boomers itu ngelihat mata orang tua aja nggak berani. Tapi anak zaman sekarang kan berani untuk berdialog sama orang tua. Nah itu gimana ya? Kalau emang zaman sekarang itu ngedidik anak emang lebih mentingin mental, dan zaman dulu sebenarnya bukannya nggak lebih ngepentingin mental, tapi emang beda aja zamannya. Itu gimana sih dalam pandangan Islam mohon tausiahnya? Baik, terima kasih Kak Caca, tapi guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Asad, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan membaca Al-Qur'an surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Allahumma arhamna bil Quran. 5 ayat pertama yang turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentang bacalah, yaitu membaca. Membaca itu bukan berarti harus tulisan yang dibaca. Keadaan tuh kadang-kala dibaca juga ya Bu ya. Biasa ibu-ibu dari Sumedang tuh kalau lihat temennya, udah kebaca orang itu tuh. Apanya yang dibaca? Tulisan di bajunya kah? Bukan, sifatnya ya Bu ya. Kadang-kala kita mengatakan, orang itu mah udah kebaca dari dulu. Apa yang dibaca? Bukan tulisannya, tapi keadaannya. Maka kalau ditanyakan, ibu zaman dulu, ibu zaman sekarang berbeda? Iya, karena berbeda juga cara membaca keadaannya. Kalau zaman dulu mungkin belum ada gadget, sekarang ada gadget. Sehingga ada pesan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya karena dia hidup bukan di zamanmu. Bukan hidup sebagaimana zamanmu. Ketika dia dewasa nanti, zamannya pun sudah berbeda. Maka ada ulama ketika ada seorang ibu membawa anaknya, Ustadz doakan Ustadz anakku supaya seperti Ustadz. Kita jangan mengatakan iya saya doakan. Katakanlah mudah-mudahan anak ibu lebih hebat lagi daripada kami. Kenapa? Karena tantangannya nanti lebih berat lagi daripada tantangan kami. Maka anak-anak kita mesti menjadi anak yang jauh lebih hebat lagi, lebih alim lagi daripada orang-orang yang sekarang. Maka subhanallah, kalau dikatakan mentingin mental ataupun fisik ataupun yang lainnya, dari zaman Nabi sampai sekarang tidak ada yang berubah dari ayat Al-Quran. Tidak ada yang berubah dari gaya dakwahnya Nabi SAW. Nabi itu senantiasa menggunakan pendekatan mental.
Coba lihat dakwanya Nabi Ca. Nabi itu kalau mau mendakwahi anak kecil, dia sambil pegang, sambil mendoakan. Nabi itu kalau mau berbicara dengan para sahabat, tidak pernah jarak jauh. Nabi memanggilnya untuk mendekat kepadanya, baru dinasehati. Bahkan tidak jarang Nabi menempelkan lututnya dengan lutut. Ini kenapa? Karena ada pendidikan mental juga di dalamnya, ada pendidikan kedekatan. Jadi memang sejatinya para alim ulama gitu ya, ustadz, ustazah memang sejatinya tuh lebih baik memang dekat dengan anak-anak. Betul. Dan menyenangi anak-anak gitu ya. Oh, kehadiran kita tuh kan sangat dibutuhkan. Oh, karena memang itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Betul. Baik, jazakallah khair. Sama-sama Kak Caca. Kasih tepuk tangan dulu dong, Bu. Artinya jangan banding-bandingin ya, Bu. Dulu mamah diginiin sama orang tua mamah udah nggak bisa kayak gitu ya, Ustadz Syam ya. Karena emang udah zamannya berbeda dan nggak mungkin kita ngedidik anak sesuai dengan zaman yang 20 tahun lalu. Nggak bisa, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Masya Allah, tabarakallah. Nah sekarang kita lanjut, kita mau belajar bersama dengan Ustadz Muhammad Asad nih. Assalamualaikum Ustadz. Salam, Apa Kak Caca. kabar? Baik, Gimana anak alhamdulillah. istri sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Nah kalau kita ngomongin masalah istri dan anak itu kan katanya investasi ya. Nah kalau ibu zaman sekarang tapi masalahnya kadang-kadang tuh suka main media sosial, sibuk sama urusan pribadi. Katanya sih supaya waras gitu. Cuman kadang-kadang mikirin diri sendiri jadi lupa gitu untuk kewajiban ngurusin anaknya tuh kayak agak sedikit terlantar gitu. Nah gimana nih pandangan Pak Ustadz tentang fenomena ini di zaman sekarang? Silakan. Baik, terima kasih Kak Caca. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah. Al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ibu-ibu nih yang hari ini hadir kan sudah punya anak. Nah ibu-ibu itu adalah madrasah pertama, sekolah pertamanya dari anak-anak kita. Maka sangat penting seorang ibu memahami bahwa tugas dan tanggung jawabnya, amanah yang diberikan olehnya itu sangat besar. Untuk apa? Mendidik anak-anaknya. Dan kalau kita berbicara tentang ibu ya, kalau ingin mencari surga Bu, nggak usah kemana-mana. Karena surganya ibu itu ada di rumah. Nggak perlu keluar rumah, ada dalam rumah. Bagaimana caranya? Dengan melayani suami, mendidik anak, itu surganya ibu. Kata Nabi, idza sholat al-mar'ata wa shamat syahroha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha. Ya. Jadi perempuan itu enak, udah ada jaminannya. Mau masuk surga, lakukan 4 hal tadi. Yang pertama, cukup sholat 5 waktu. Nggak perlu sholat sunnah yang lain. Kalau mau, bagus. Yang kedua, puasa Ramadan 30 hari. Tidak perlu puasa sunnah yang lain. Tapi kalau mau itu lebih bagus. Yang ketiga, menjaga kehormatannya, kemaluannya. Ya. Dan yang keempat, taat kepada suaminya. Nah di sini termasuk apa? Jika sang suami meminta ibu untuk mendidik anak dengan baik, maka lakukan itu. Apa yang dikatakan oleh Nabi untuk wanita seperti ini? Kata Nabi, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ta. Jadi ibu boleh masuk pintu surga dari yang mana aja yang ibu mau. Mau nggak Bu masuk surga? Oh. Mau aja, mau banget? Banget. Mau banget. Nah, bagaimana caranya? Tadi didiklah, rawatlah anak-anak dengan baik. Jangan sampai ingat TikTokan gitu ya, ingat main sosmed tapi lupa mendidik anak, lupa ngajarin sholat, lupa ngajarin ngaji. Nah jangan sampai seperti itu karena seorang anak akan melihat dan mencontoh apa yang orang tuanya lakukan. Kalau dia sering melihat ibunya sholat, Kak Caca, maka insya Allah anaknya pun akan sholat. Gitu, baik. Jazakallah khair. Kasih tepuk Makasih, tangan dulu Kak dong Caca. Bu. Buat Ustadz Asad nih, Masya Allah, tabarakallah. Nah Ustadz Maulana, Iya, berbicara tentang ibu. Tadi kan kata Ustadz Asad apa yang keempat itu adalah taat sama suami. ya. Waduh itu. Jadi jaga sholat, jaga puasa, kemudian jaga kemuliaan dan jaga ketatan. Nah taat sama suami itu, Masya Allah rasanya ya. Ya. Nah Ustadz, bener Ya. gak sih katanya kalau melahirkan anak itu jauh lebih mudah dibandingkan ngedidiknya? Maksudnya gimana kan melahirnya udah sakit Cuma banget. 1, 3. loh. Ibu, kaulah wanita yang derajatmu dibanding ayah. Kau mengandung, Melahirkan, menyusui, mengandung lagi. mengandung terus dia.
Dengerin. Ketahuilah, sakitnya melahirkan, maaf, akan jauh lebih sakit ketika anak mengecewakan orang tua. Subhanallah. Abis ini kita masih akan lanjut lagi bahas, jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay.